masih masalah melecehkan sahabat. Sebenarnya bahasa Nabi melecehkan sahabat itu apapun kondisi, ketika kita mulai membicarakan sahabat tidak layak seperti yang terjadi, maka itu dimaksud dengan menghina sahabat. Tidak layak, maksudnya seperti kasus yang paling banyak terjadi, ya, hadis dari Jabir sallallahu bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samaniyata raka'an summa autara. Kami salat bersama Nabi 8 rakaat, kemudian witir. Nah, lalu gara-gara hadis itu dilaknat Jabir oleh sebahagian mulut-mulut orang. Jadi mengira Jabir itu apa itu Jabir? Ada kesembahyang 8 ke aje kopi hendak sambung kadang-kadang menan-menan lah. Dari mana kita tahu Jabir enggak nyambung? Kan begitu ceritanya. Dan kenapa kita tiba-tiba mengarahkan masalah ke masalah Jabir? Sedangkan Jabir meriwayatkan apa yang dia alami sendiri. Masalah kita menafsirkan hadis itu macam-macam itu tidak mengapa, itu ijtihad. Kan ada juga yang menafsirkan begini, kalimat summa, kami salat bersama Nabi 8 rakaat kata Jabir. Summa, kalimat summa enggak dipakai wang. Summa itu dalam bahasa Arab ada jeda antara satu amal dengan amal yang lain. Jadi ada juga yang menafsirkan bisa jadi setelah 8 Nabi menyambung sendiri gitu. Namun begini Bapak, aneh kalau tiba-tiba kalimat itu kita kemudian pesahopnya ke Jabir. Kenapa kita tiba-tiba melaknat Jabir? Kalau kita mau improvisasi, mau pakai improvisasi apa dah pegahnya. Kita mau menafsirkan multi tafsir, itu terserah, tak ada masalah itu. Bisa jadi 8, bisa jadi 20, terserah kan? Tapi ketika kita mulai melecehkan Jabir, kita masuk dalam golongan melaknat-laknat sahabat. Masuk ke dalam golongan melemehkan. Memang seberapa hebat kita dengan Jabir? Jabir itu kan pejuang. Berapa perang dia ikut. Hadis Nabi dari mana muncul paling banyak dari dia juga. Nah, jadi itu termasuk hal yang dilarang. Masalah jumlah rakaat tarawih menjadi khilafiyah itu memang enggak bisa dibatasi. Sekarang kalau kita mau jujur, ada tidak hadis Nabi yang Nabi langsung menyebutkan jumlah rakaat tarawih? Siapa yang pernah dengar bahwa ada hadis Nabi yang Nabi langsung menyebutkan jumlah rakaat tarawih? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Coba cek. Tidak ada. Semuanya riwayat-riwayat yang menjelaskan dengan berbagai khilaf. Yang Nabi mengatakan, salatlah engkau tarawih, misal begitu menyebutkan, salatlah qiyam Ramadan dengan rakaat, enggak ada. Makanya para ulama terpecah dalam masalah ini. Sebahagian mengambil 8 dengan termasuk hadis Jabir tadi. Ada yang meriwayatkan ke hadis Aisyah yang mengatakan Rasulullah salat baik dalam Ramadan atau di luar Ramadan tidak melebihi 11 rakaat. Namun hadis itu pun perlu difahami lebih dalam. Itu hadis bicara masalah tarawih apa bicara masalah witir? Imam Bukhari itu periwayat hadis itu. Ternyata hadis itu kalau kita cek ke Sahih Bukhari bukan berada di bab tarawih, berada di bab witir. Dah khilaf lagi. 4 mazhab. Kalau 4 mazhab, coba jujur, kita jujur nih, masalah nanti keyakinan terserah. Menyasalah keyakinan mau salah 8 terserah, salah 20 terserah. Kalau 4 mazhab, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka lebih cenderung mengambil amalan Umar bin Khattab 20 rakaat. Kita temukan dalam kitab-kitab murid Imam Hanafi, mereka 20, Maliki 20. Di Mekah dan Madinah sampai sekarang berapa rakaat? Siapa yang pernah umrah Ramadan? 20, Pak. 20. Di Masjid Haram sama Masjid Nabawi sampai sekarang masih 20. Mengambil dari mana? Dari amalan Umar bin Khattab. Tapi mereka tidak menyalahkan mereka yang salat 8 rakaat. Ada seorang Indonesia yang sudah kahwin dengan orang Palestin. Terkenal, siapa namanya, orang Lombok, entah orang NTB, Pak. Kahwin sama orang Palestin tu. Lupa saya namanya, Pak. Orangnya besar itu. Sampai sekarang dia tinggal di Palestin.
Waktu dia kemarin, malam yang lalu, 2 malam yang lalu, dia laporkan salat tarawih di Palestin. Ditanya oleh para netizen, ditanya berapa rakaat salat tarawih di Palestin yang dia salat di masjid-masjid di Palestin. Sebahagian masjid kata dia 8 rakaat. Tapi 8 rakaatnya satu kali berdiri 15 menit. Satu kali berdiri 2 rakaat itu 15 menit. Ternyata di dunia sana, di luar sana juga terpecah. Ada yang 20, ada yang 8. Maka tidak perlu kita memakai-pakai bab bunyian. Aneh hari ini kita misal yang 8 serang yang 20, 20 serang yang 8. Aneh, kenapa? Sama-sama orang salat saling serang. Akhirnya ada yang ngambil jalan tengah. Ike nah. Ayo ku sembahyang, lebih aman ku kata dia. Enggak salat dia. Kita sama orang enggak salat enggak pernah kita ribut-ribut. Apakah anda sembahyang tarawih? Enggak ada. Tapi sesama yang salat kita serang-serang. Padahal sama-sama salat. Dan kalau mau merujuk, saya sudah bilang, coba sebutkan hadis Nabi yang langsung Nabi menyebutkan jumlah rakaat. Enggak ada. Makanya khilaf sampai hari ini. Jadi berlapang dadalah dalam urusan itu. Cuma nasihat para ulama, Ibnu Hajar Al-Asqalani begitu mensyarah Sahih Bukhari tentang solat tarawih, beliau berkata dalam Fathul Bari, beliau mengatakan, yang 8 perpanjanglah solat. Jadi banyak pahala dengan panjangnya solat. Yang 20 bukan disuruh pendekkan, ada bahasa Imam Ibnu Hajar katanya begini, yang 20 lihat-lihatlah kondisi jamaah. Maksudnya jangan bacaan seperti bacaan yang 8. Itu bigenteknya jamaah sampai 8, Pak. Bukan disuruh pendekkan, lihat-lihatlah kondisi jamaah. Bahkan ada murid Imam Malik yang berpendapat 40 rakaat tarawih, dan diamalkan di masa Umar bin Abdul Aziz 36 rakaat. Itu enggak ribut kok. Ada yang 40, ada yang 36. Mana riuh kok. Kita nyonyo galak riuh. Kita suka ribut, Pak. Memang kadang nanggro perang dari Roji. Kita galak mau perang. Sayangnya mau perang sesama orang sembahyang. Udah diam saja. Yang 8 jangan ganggu yang 20. Yang 20 enggak usah ganggu yang 8. Salat saja, keyakinan masing-masing aman. Yang penting salat. Jadi begitu seharusnya. Jadi tidak boleh dan termasuk melaknat sahabat ketika gara-gara satu hadis yang tidak sesuai dengan keyakinan kita, kita leceh-lecehkan sahabatnya hanya. Itu terlaknat Pak kita, Pak. Terlaknat, pantang menghina sahabat Nabi. Itu kalau ada Nabi itu berani menghina Jabir, ya habis dia, Pak. Kalau ada Umar bin Khattab, daku kita enggak lempel lagi di tempat. Leher enggak nempel lagi di tempat. Kalau berani menghina Jabir. Jadi jangan mudah-mudahkan menghina-hina, apalagi dijadikan bahan lelucon. Misal dalam ceramah, kita jadikan sahabat lucon-lucon, Pak. Hanya menghina itu. Jadi anak-anak semua teringat yang lucu waktu bicara sahabat itu. Enggak boleh itu. Itu menunjukkan iman kita bermasalah. Itu menunjukkan kita cuma pintar ceramah, tapi tidak punya cinta kepada Nabi dan sahabat. Itu yang pertama. Terakhir, ini kalau lewat 5 menit. Yang terakhir tentang witir. Salat Nabi. Dalam hadis Aisyah, Nabi itu salat tarawih setelah salat Isya. Tidak ada niat tarawih. Bahasa tarawih sendiri baru ditemukan di masa sahabat. Nabi bahasa Nabi qiyam Ramadan. Menghidupkan malam-malam Ramadan. Hadis Aisyah yang menyebutkan Nabi keluar malam pertama, Nabi keluar malam kedua, Nabi keluar malam ketiga, lalu tidak keluar malam keempat. Itu semua menyebutkan bahasa qiyam Ramadan. Jadi enggak ada bahasa tarawih. Tarawih itu tidak pernah disebut oleh Nabi. Tarawih itu artinya apa? Istirahat. Rahah, istirahat. Baru disebut-sebut tarawih di masa sahabat karena model sahabat salatnya itu sudah mulai istirahat. Karena banyak sekali kan salat sahabat kan sampai subuh, Pak. Waktu dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab, salat tarawih sahabat sampai kapan? Dari Isya sampai subuh. Maka mereka istirahat tu, duduk istirahat, barulah bergulir nama tarawih. Baru bergulir nama tarawih. Enggak ada satu hadis pun yang menyebutkan tarawih. Ada kok Ustaz, saya dengar hadis fadilah salat tarawih, malam pertama seperti keluar dari rahim ibu, malam kedua. Itu hadis, coba cek sampai hari ini siapa perawinya. Hanajilah Pak hadisnya ni. Tidak ada, itu selalu ditulis di bawah al-hadis. Dari siapa? Dari Ali bin Abi Talib. Saya
agak ragu, sepertinya hadis ini dikeluarkan oleh orang Syiah. Ya. Tapi tertulis dalam kitab Durratun Nasihin, dalam kitab Qutul Qulub. Tapi tidak ada perawi sampai hari ini. Dan anehnya lagi, dalam solat, dalam hadis itu disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadilatu salati tarawih, fadilah salat tarawih. Ini aneh. Nabi enggak pernah menyebut kalimat tarawih. Kenapa tiba-tiba di situ ada Nabi berkata fadilah salat tarawih begitu dan begini? Itu hadis itu sebahagian ulama, sebahagian besar mengatakan palsu, bukan dhaif. Cuma kita amalkan yang palsu-palsu itu. Kan begitu ceritanya. Jadi hadis Aisyah menyebutkan ba'da isya, setelah salat isya. Dah, baik. Yang terakhir, salat witir ada yang mengatakan kalau salatnya model 21, ya, kalau salatnya model 21 itu masa disebut witir? Karena kan ada salam pertama genap. Jadi sebahagian orang mengira bahwa yang 21 itu salat, ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan salah salat witir seperti itu. Yang benarnya 3 rakaat sekali salam. Itu sebahagian orang mengatakan itu. Pertama, yang kita mau kasih tahu bahwa kedua-dua salat, baik 3 rakaat sekali salam maupun 21, itu memang bunyi hadis Nabi. Jadi kalau sudah bunyi hadis, mentang nedejirkan bid'ah. Makanya saya enggak hafal hadisnya lagi karena banyak. Makanya saya cari ini tentang salat witir. Ini karena sudah lama saya simpan, Pak. Jadi salat witir itu boleh dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama 3 rakaat dilaksanakan dengan 2 rakaat salam, kemudian ditambah 1 rakaat salam, berdasarkan hadis Ibnu Umar, riwayat Ahmad, disahihkan, bahkan Imam Albani mensahihkannya. Bunyinya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufassilu bainal witri wasyaf'i bitaslimatin wa yusmi'naha. Rasulullah memisahkan salat witir dengan 2 kali salam, dengan 2 kali salam, dan itu diperdengarkan kepada kami. Maksud diperdengarkan, salamnya pada 2 rakaat pertama diperdengarkan, lalu bangun sekali lagi 1. Itu hadis riwayat Ibnu Umar, sahih hadisnya. Kemudian salat witir yang 3 rakaat sekali salam, itu juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat witir 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, itu dengan berbagai gaya. Nah, salat 3 rakaat sekali salam memang lebih jelas hadisnya, bahwa Rasulullah pernah melakukan 3 rakaat sekali salam. Bacaan rakaat pertama sabbih isma rabbikal a'la, wa fi raka'ah tsaniyah qul ya ayyuhal kafirun, wa fi tsalisah qul huwallahu ahad, wa la yusallim illa fi akhirihinna. Dan beliau tidak salam kecuali terakhir sekali. Ini hadis dari Ubay bin Ka'ab dengan riwayat dari An-Nasa'i, juga disahihkan. Jadi dua-duanya sahih. Nah, itu yang pertama, berarti ada hadis. Yang kedua, coba pikirlah dulu sebelum menuduh orang yang 21 salah. Pikirannya begini, itu orang yang melakukan salat witir 2 rakaat salam, itu sudah selesai belum salatnya? Belum lah. Kalau belum, kenapa kita tuduh bahwa itu bukan salat witir? Kan beliau akan melengkapkan 1 lagi, baru selesai salat. Berarti kan ujungnya kan witir. Paketnya kan paket witir, kecuali dia salam 2 rakaat, lalu enggak witir lagi, baru salah. Oh, kalau mau salahkan itu, maka semua hadis Nabi tentang tata cara salat Nabi salah. Karena Nabi pernah salat 9 rakaat, 2, 2, 2, 2, baru ujung terakhir. Pernah juga salat 11 rakaat, 10 rakaat dilibas sekaligus, 1 rakaat sekali 1. Semua ada beberapa cara, Pak. Ini saya simpan lengkap semua hadis-hadisnya, untuk menghadapi cercaan dan hujatan. Jadi ya, tuduhan seperti itu harus mikir dulu bahwa sudah baca enggak hadis-hadis tentang salat witir. Itu contoh tuduhannya, Pak. Itulah. Ya, jadi waktu niatnya kan usolli sunatal witri. Lalu ternyata salatnya 2 rakaat.
itu niat usalli sunnatal witri itu sudah diajarkan dari masa Nabi atau tidak? Bahasa niat itu dari mana munculnya? Dari Nabi atau dari para ulama? Dari para ulama. Waktu menyebutkan salat sunnah witir, itu salat sunnah yang beliau lakukan memang 2 rakaat saja atau tambah 1 rakaat lagi? Kan tambah 1 rakaat lagi, kan enggak berhenti di 2 rakaat. Berarti yang beliau maksudkan, aku salat witir 1 paket nih, 1 paket. Kan enggak perlu dia bilang sama orang, "Hei, aku semayangnya tak apa paket, tak apa tek tinggal apa." Berarti masa ada orang salat sunnah witir lalu berniat, sengaja aku salat genap duluan, nanti yang terakhir baru witir. Kan enggak ada niat yang begitu. Yang namanya 1 paket witir, ya karena model Nabi pernah melakukan 2 sekali, lalu tambah 1, kan yang dimaksud adalah satu paket ini. Jadi tidak benar tuduhan bahwa masa niatnya witir tapi salatnya 2 rakaat. Berarti Nabi juga salah. Karena Nabi juga dalam kesempatan yang lain melakukan begitu, 2 baru 1. Jadi baca dulu tentang hadis-hadis tentang berbagai cara salat witir, ya. Jadi tidak masalah Pak, boleh lanjut 2 1, boleh lanjut 3. Namun sebelum saya tutup, kalau lewat 10 menit. Saya ingin kasih tahu satu, imam bagaimanapun salat witir yang dilakukan, tolong umumkan kepada jamaah. Jangan buat jamaah bingung. Dan tolong panitia kasih tahu, ustaz nak pegah bahwa karena ada tamu yang enggak tahu di sini 2 1 atau 3. Imam harus biasakan kasih tahu. Ya, kasih tahu kita salat witir 3 rakaat sekali salam atau 2 kali salam. Karena kalau sempat salah, kita niatnya 2, imam 3, boleh enggak berubah di tengah jalan? Begitu kita tahu, imam bangun 1 lagi. Boleh enggak kita di tengah jalan, ya Allah aku tamah tabotek ya Allah. Boleh enggak Pak? Enggak boleh. Itu harus farak itu. Harus farak salatnya. Enggak boleh mengubah niat di tengah jalan. Harus farak. Ya, memisahkan diri dari imam. Salam sendiri, baru 1 lagi tambah. Tapi sudah kehilangan pahala jamaah itu. Dan itu mengganggu makmum. Makanya imam harus bijaksana. Imam kasih tahu, ini kita 1 kali salam atau 2 kali salam. Jangan sampai membuat makmum bingung, ya. Baik, kira-kira begitu. Mohon maaf tidak kita tambahi. Di antara bapak ada yang kembali masuk kantor walaupun di hari Minggu. Nah, yang lainnya kadang-kadang kan. Demikian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.